Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Sarjana Oceanologi Indonesia ke-17 tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Aryo Cesar Pratomo. Di sini akan mempresentasikan penelitian saya bersama Sigma BUI dengan judul Analisis Kondisi Terumbu Karang Perairan Pulau Harapan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan Sigma BUI. Sigma BUI merupakan singkatan dari Special Interest Group in Marine Biology Universitas Indonesia yang merupakan badan semi-otonom di Departemen Biologi FMIPA UI yang berfokus pada studi kelautan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas dan di dalamnya terdapat ekosistem terumbu karang. Terumbu karang berperan penting dalam aspek ekologis maupun aspek ekonomi. Terumbu karang memiliki nilai ekologis yang cukup tinggi, diantaranya sebagai habitat, tempat mencari makanan, dan tempat tumbuh bagi biota laut lainnya. Kemudian, terumbu karang berperan penting dalam aspek ekonomi, diantaranya adalah ekowisata yang berkelanjutan dan terumbu karang menjadi tujuan wisata bahari. Selain itu, terumbu karang juga merupakan ekosistem utama yang mempunyai peran penting sebagai pemecah ombak dan arus dalam mempertahankan fungsi pesisir dan laut itu sendiri. Pulau Harapan juga termasuk zona pemanfaatan, permukiman, dan pariwisata. Sektor wisata dikhawatirkan dapat menjadi ancaman bagi ekosistem terumbu karang. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yang pertama adalah menilai kondisi terumbu karang dan menganalisis struktur komunitas karang perairan Pulau Harapan. Kemudian menentukan persentase tutupan karang hidup di perairan Pulau Harapan. Yang ketiga, menentukan kelimpahan jenis, keanekaragaman, keseragaman, dan dominasi karang untuk menentukan struktur komunitas di perairan Pulau Harapan. Pulau Harapan terletak di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Provinsi DKI Jakarta. Wilayah Kepulauan Seribu merupakan ekosistem yang memiliki hamparan terumbu karang yang cukup luas dan relatif datar. Terumbu di Kepulauan Seribu umumnya merupakan patch reef, Warsa dan Pernawati tahun 2010. Terumbu karang merupakan sekumpulan koloni hewan karang yang terdiri dari filum Cnidaria, kelas Anthozoa, ordo Scleractinia. Terumbu karang memiliki hidup atau life form yang dapat dibedakan dari pertumbuhannya, seperti Acropora dan non-Acropora, dengan perbedaan morfologi seperti branching, dicketed, dan yang lainnya. Terumbu karang juga memiliki syarat lingkungan hidup. Yang pertama, temperatur, salinitas, kedalaman, pH, kejernihan air yang tinggi, terdapatnya arus, dan substrat keras serta bersih. Menurut Nibaken tahun 1988. Selanjutnya, lokasi penelitian kami diambil pada 4 stasiun, yaitu Stasiun 1 Pulau Rengit, Pulau Bintang, Pulau Kayu Angin, dan yang terakhir Stasiun 4 Pulau Genteng. Berikut titik koordinat dari setiap stasiun yang kami teliti. Selanjutnya, metodologi yang digunakan untuk meneliti terumbu karang adalah metode LIT atau Line Intercept Transect. Selanjutnya digunakan metode pendukung, yaitu metode Belt Transect yang digunakan dalam metode pengambilan data Macroszubentos. Selanjutnya, hasil dan pembahasan berikut merupakan data parameter kualitas perairan di Pulau Harapan. Kondisi perairan di keempat stasiun termasuk ke dalam batas normal menurut keputusan Kementerian Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004 tentang baku mutu air laut. Diagram 1 menunjukkan presentase tutupan karang seluruh stasiun, terdiri atas 4 kategori utama, yaitu karang hidup, karang mati, biotik, dan abiotik. Dapat dilihat persen tutupan yang paling tinggi dari semua kategori adalah abiotik, dilanjutkan dengan karang hidup, karang mati, dan biotik. Selanjutnya, jika mengacu terhadap keputusan Kementerian Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001 tentang kriteria baku kerusakan karang, data karang hidup yang telah diambil pada setiap stasiun dikategorikan sebagai berikut. Pada stasiun 1 termasuk dalam kategori sedang, stasiun 2 sedang, stasiun 3 buruk, dan stasiun 4 sedang. Lifeform dominan yang sering dijumpai di seluruh stasiun adalah Acropora branching dan
coral branching, disebabkan lokasi pengambilan data yang berada di antara zona intertidal dan tidal atau slope, yang merupakan zona liveform branching yang sering dijumpai. Genus yang sering dijumpai di seluruh stasiun merupakan Porites sp, Acropora sp, dan Montipora sp. Kategori abiotik terdiri dari rubble, rock, dan sand, di mana pada stasiun 1 didominasi oleh sand, stasiun 2 oleh rubble dan sand, stasiun 3 rubble dan rock, serta stasiun 4 oleh rubble. Berikutnya, untuk menentukan struktur komunitas karang dilakukan analisis data dengan memperhitungkan nilai indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominasi, dan didapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian dari hasil yang didapat, data keempat stasiun digabungkan dan didapatkan nilai H aksen, E, dan C total yang dapat dilihat pada diagram 3. Nilai total indeks yang diperoleh kemudian dikategorikan. Berdasarkan ODUM 1996, total H aksen dalam keanekaragaman sedang, E keseragaman sedang, C dominansi rendah. Selain pengambilan data karang, dilaksanakan juga pengambilan data Marquardt-Zubentos yang kami kelompokkan menjadi beberapa film. Dapat dilihat, film terbanyak yang ditemukan adalah Echinodermata dengan 1151 individu. Kelimpahan Echinodermata paling tinggi dipengaruhi oleh kondisi terumbu karang yang mendukung bagi anggota film tersebut. Yang paling banyak ditemukan di antaranya adalah Diadema setosum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, berdasarkan hasil pengambilan data parameter air, kondisi dasar perairan terumbu karang tiap stasiun di Pulau Harapan termasuk ke dalam kondisi baik sebagai tempat hidup terumbu karang dan biota lainnya. Yang kedua, persentase tutupan karang hidup setiap stasiun sangat bervariasi. Mengacu pada kriteria baku kategori tutupan karang, 3 stasiun termasuk dalam kategori sedang dengan persentase antara 25-49,9% dan 1 stasiun termasuk dalam kategori buruk yaitu 23,20%. Yang ketiga, struktur komunitas karang di perairan Pulau Harapan dapat ditentukan berdasarkan hasil H aksen, E, dan C. Hasil perhitungan H aksen di seluruh stasiun menunjukkan keanekaragaman, penyebaran, dan kestabilan yang sedang. Keseragaman pada stasiun 1, 2, dan 4 termasuk sedang, sedangkan pada stasiun 3 tinggi. Perhitungan dominansi seluruh stasiun menunjukkan tingkat dominasi yang rendah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.